Nama kakak Fauziah Resti Rahmawati. Kakak punya cerita nih. Judulnya yaitu Dobby yang Gemuk. Ada yang sudah pernah mendengar ceritanya? Kalau belum, yuk kita simak baik-baik. Dengarkan ya. Burung-burung bernyanyian di pagi hari. Cuit, 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 cuit. Dedaunan yang basah meneteskan air sisa rintikan hujan semalam. Tanah pun menjadi becek, basah, dan bau segar layaknya suasana hujan yang belum luntur. Mericik air sungai mengalir dengan derasnya bak kumpulan ikan yang berebut makanan. Pohon-pohon mulai bergoyang seiring alunan angin sepoi-sepoi. Terlihat 3 sahabat yang sedang berjalan-jalan menikmati suasana hutan. 3 sahabat tersebut bernama Cici, Riri, dan Dobby. Cici adalah anak seekor kelinci. Ia pernah menjuarai kejuaraan lompat tinggi sehutan rimba. Ia suka makan wortel. Kemudian Riri, si buron cantik merah muda dan mungil ini sangat menyukai buah-buahan. Ia juga sangat pandai memasak loh. Nah, adik-adik yang satu ini namanya Dobby. Ia terlihat gembul berawan putih. Walaupun kulitnya berwarna hitam, tetapi tubuh gemuknya dipenuhi bulu-bulu lebat dan lembut. Pagi itu mereka berjalan-jalan di hutan. Sampai di suatu tempat yang lapang, mereka berhenti. Mereka berniat untuk bermain petak umpet bersama. Ayo kita bermain petak umpet, ajak Cici. Ayo kita sui dulu ya, ucap Riri. Pimpa, ucap mereka bertiga sambil mengeluarkan tangannya. Ya, aku jaga deh, ucap Riri. Riri pun mulai menghitung, sedangkan teman-temannya mulai mencari tempat bersembunyian. Aku hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riri menghitung sampai selesai. Riri pun mulai mencari teman-temannya. Tapi kenapa? Seru Riri. Ya, kok bisa ketahuan sih kalau udah. Makanya, jangan terlalu gemuk Dobby. Setengah tubuhmu kelihatan. Ucap Riri dengan kegirangan karena berhasil menemukan Dobby. Dalam benak hati Dobby tidak merasa tersinggung. Akan tetapi, ia merasa tidak senang memiliki tubuh yang gemuk. Di sisa permainan pun, Dobby memasang muka masam dan ingin segera mengakhiri permainan. Sedangkan Riri masih berusaha mencari Cici yang belum ketahuan. Oh, tinggal Cici, ucap Riri sambil terus mencari. Riri mencari ke sana kemari, tetapi tidak menemukan Cici. Riri pun sangat kelelahan karena mencari Cici yang tidak kunjung ketemu. Cici, kamu sembunyi di mana? Keluarlah, aku lelah. Panggil Riri sambil merengek. Seketika itu pula Cici menampakkan dirinya. Ia melompat dari semak-semak di belakang pohon. Hap! Cici melompat dengan cepat. Ya sudah, ayo kita lanjutkan besok saja. Kalian berdua pasti sudah sangat kelelahan. Saran Cici kepada Riri dan Dobby. Baik, ayo kita pulang saja, ucap Dobby yang dari tadi sudah berwajah panas. Berhubung mereka sudah kelelahan dan waktu sudah mendekati senja, mereka pun pulang ke rumah masing-masing.
Malam harinya, Dobby tidak bisa tidur nyenyak. Ia seperti memikirkan sesuatu, adik-adik. Memikirkan apa ya kira-kira? Yuk kita simak lagi ceritanya. Seandainya aku tumbuh seperti Cici dan Riri, pasti aku akan sangat gesit dan tidak mudah ketahuan pas main petak umpet. Masih terpikir di benak Dobby tentang tubuhnya yang gemuk, adik-adik. Paginya Dobby terbangun karena mendengar suara Cici dan Riri yang memanggilnya. Dobby, bangun, ayo kita sarapan. Panggil Cici di depan rumah Dobby. Wow, Dobby bengong. Dobby pun segera keluar untuk menemui Cici dan Riri. Terlihat Riri yang membawa kotak makanan. Dobby yang sedang galau pun mendadak riang karena sudah tak sabar ingin melalap masakan Riri. Mereka pun sarapan bersama di halaman rumah Dobby. Nyam nyam nyam, enak sekali masakan Riri. Dobby memuji masakan Riri. Dobby makan dengan sangat lahap. Riri pun senang karena masakannya enak dan sangat disukai sahabatnya. Setelah makan, ayo kita main petak umpet lagi, ajak Cici dengan begitu bersemangat. Ayo, jawab Riri dengan semangat pula. Mereka pun pergi ke tempat mereka bermain petak umpet kemarin. Mereka sangat menikmati suasana di pagi itu. Segar sekali ya udaranya. Seru Cici. Mereka pun sampai di tempat bermain kemarin. Berarti yang jaga sekarang Dobby ya, ucap Cici. Oke, aku jaga, tapi kalian jangan sembunyi jauh-jauh ya, tanya Dobby. Dobby pun mulai menghitung. 1, 2, 3, 4. Terlihat Cici dan Riri yang bersembunyi dengan saling berdekatan. Tanpa Riri sadari, ternyata pohon yang dipanjatnya adalah pohon apel yang buahnya sudah masak. Wah, buah apel. Aku harus bisa memetiknya, gumam Riri dalam hati. Riri berniat memetiknya agar setelah bermain, mereka bisa langsung memakannya. Ternyata saat Riri hendak memanjat, kakinya terkilir. Aduh, au! Teriak Riri. Riri yang kesakitan pun langsung duduk di dahan pohon dan memanggil Cici. Cici, tolong bantu aku. Kakiku terkilir. Aku tidak bisa turun. Tunggu, Ri. Kita sudahi saja petak umpetnya. Akan kupanggilkan Dobby untuk ikut membantu. Aku tidak sanggup sendirian, ucap Riri sambil keluar dari tempat bersembunyinya. Sementara itu, Dobby yang sedang sibuk mencari Cici dan Riri tiba-tiba dikagetkan dengan Cici yang memanggilnya. Dobby, udahan yuk petak umpetnya. Sekarang tolong bantu aku menurunkan Riri. Riri kenapa, Ci? Tanya Dobby. Sudah, ayo ikut aku saja, ajak Cici. Oke, ayo kita bantu, bukas Dobby. Dobby pun memposisikan diri di bawah Riri. Riri, ayo lompat saja, minta Cici kepada Riri. Ayo Riri, lompat saja, tidak apa-apa. Riri pun melompat ke punggung Dobby yang kenyataannya sangat empuk seperti kasur. Mereka pun pulang dengan Riri yang posisinya digendong Dobby. Sepanjang perjalanan, Riri terus menangis kesakitan. Wah, wah, wah.
Sampainya di rumah Dobi, Riri langsung dipijat oleh Cici. Pelan-pelan Cici, ucap Riri yang masih kesakitan. Tapi Riri, ditahan sebentar saja, ucap Cici. Cici pun mulai memijatnya. Au, teriak Cici. Aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Terima kasih Cici, terima kasih Dobi. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Kalau begitu, ayo masakin masakan spesial buat kalian, ucap Riri dengan begitu bersemangat. Ketika makanan sudah disajikan, terlihat wajah mereka yang begitu bahagia. Dobi pun mengeluarkan isi hatinya yang begitu berbunga-bunga. Riri, Cici, aku juga sangat berterima kasih kepada kalian. Karena walaupun aku gemuk, ternyata aku masih bisa memberi manfaat untuk orang lain, ucap Dobi yang sangat bersyukur atas kejadian ini. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Ada yang tahu hikmahnya? Ya, hikmahnya yaitu persahabatan adalah sikap saling melengkapi. Kemudian bersyukurlah atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita adik-adik. Mungkin bukan kita yang tidak bermanfaat bagi orang lain, akan tetapi kita yang belum menemukan manfaat dari pemberian Tuhan tersebut. Kemudian hikmah yang terakhir adalah berpikirlah sebelum bertindak. Terima kasih adik-adik karena telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita